Pemirsa, bus jurusan Jakarta Magetan yang mengangkut puluhan penumpang siang tadi terguling di ruas tol Cipali, Majalengka, Jawa Barat. Satu penumpang tewas di lokasi kejadian. Tol Cipali 177, baru aja ini baru. Pasca kecelakaan, bus Sudiro Tunggal Jaya jurusan Jakarta Magetan yang terguling dan melintang di ruas tol Cipali KM 177 Majalengka, Jawa Barat terekam kamera warga. Bis Sudiro nih terbalik, hati-hati. Bus yang melaju ke arah Cirebon terguling hingga menyeberang ke jalur berlawanan arah Jakarta. Akibat kecelakaan ini, seorang penumpang bus tewas di lokasi kejadian. Sementara belasan penumpang yang terluka dievakuasi ke Rumah Sakit Mitra Plumbon. Bus yang melaju dari Jakarta ke arah Cirebon pecah ban depan bagian kanan sehingga bus oleng sebelum terguling dan menyeberang ke jalur berlawanan. Diduga ban depan sebelah kanan mengalami pecah sehingga kendaraan oleng dan pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraannya, sehingga mengakibatkan kendaraan bis tersebut menyeberang dari jalur A ke jalur B dengan posisi akhir bis terguling melintang menutup lajur 1 dengan lajur 2. Sementara untuk kondisi penumpang diinformasikan tadi 1 meninggal dunia, 1 luka berat dan ada 7 yang mengalami luka-luka di Rumah Sakit Mitra Plumbon. Kasus kecelakaan tunggal ini ditangani unit laka Polres Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Selain di tol Cipali, kecelakaan juga terjadi di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan antara truk box pengangkut roti dan truk tronton ini membuat 2 orang tewas. Truk box pengangkut roti yang terlibat kecelakaan di ruas tol Cipularang kilometer 72 Purwakarta ini kondisinya rusak parah usai menabrak truk tronton pada Minggu pagi. Kecelakaan ini mengakibatkan 2 penumpang truk box tewas dan telah dibawa ke Rumah Sakit MH Tamrin Purwakarta. Kecelakaan berawal saat truk box pengangkut roti yang melaju dari arah Bandung menuju Jakarta tiba-tiba menabrak truk tronton yang berada di depannya. Menurut polisi, berdasarkan olah tempat kejadian sementara dan pemeriksaan sopir, kecelakaan diduga karena sopir truk mengantuk dan hilang kendali. Kecelakaan di ruas jalan tol Cipularang kilometer 72B, itu kendaraan kol diesel datang dari arah Bandung menuju arah Jakarta, diduga sopir mengantuk dan kurang antisipasi sehingga menabrak kendaraan yang ada di depannya. Sementara itu, sopir truk membantah dirinya mengantuk. Ia mengaku kendaraan yang dikemudikannya melaju di batas normal antara 60-70 km per jam, namun bermasalah pada sistem pengereman. Menurut kamu nggak ngantuk gitu ya? Menurut Ali nggak ngantuk gitu ya? Tapi kenapa? Terlalu dekat jaraknya dengan depan? Ya, jaraknya. Mungkin nggak keren. Terus terlalu dekat berarti ya? Jarak yang di depannya gitu kan ya? Biasa saya jarak itu 5 meter biasa. Saat ini supir truk sudah diamankan petugas untuk dimintai keterangan di Mapolres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Truk tronton bermuatan semen yang diduga hilang kendali menabrak halaman rumah warga di Cianjur, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Beginilah kondisi truk tronton bermuatan semen yang masuk ke dalam pelataran rumah warga di Jalan Raya Sukabumi, Cianjur, Jawa Barat. Truk ini juga menabrak 2 sepeda motor yang tengah terparkir. Sopir diduga hilang kendali saat menghindari kendaraan yang berada di depannya saat kondisi jalan menurun. Gara-gara menghindarin angkot katanya, menghindarin. Saya lagi di sini lagi ngelak motor. Kan pas ke dalam, nggak lama turun. Ini menghindarin motor ya? Iya. Kalau memang katanya supirnya ngehindarin mobil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Sopir truk tronton ditangkap polisi untuk dimintai keterangan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Jenazah korban mutilasi di apartemen Pasar Baru, Jakarta
selesai diotopsi. Jenazah akan dibawa ke kampung halaman di Sleman, Yogyakarta untuk dimakamkan. Jenazah korban mutilasi di Pasar Baru, Jakarta telah selesai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kini jenazah korban dibawa ke Sleman, Yogyakarta. Pihak keluarga korban telah menyerahkan sepenuhnya kasus mutilasi ke ranah hukum. Duka cita yang sangat mendalam atas kejadian ini. Untuk kedepannya dari pihak keluarga khususnya ingin konsentrasi dalam hal penguburan jenazah. Itu sih. Sudah beberapa hari keluarga korban di Sleman, Yogyakarta menanti kedatangan jenazah korban di rumah duka. Nantinya jenazah korban akan dimakamkan di TPU Nologaten. Tim Liputan iNews melaporkan. Terpidana mati kasus kepemilikan 110 kg sabu Chai Chang Pan kabur dari Lapas Kelas 1A Tangerang, Banten. Warga negara Cina tersebut kabur dengan cara menggali lubang. Detik-detik kaburnya terpidana mati asal Cina Chai Chang Pan terekam CCTV bagian luar Lapas Kelas 1A Tangerang, Banten 14 September lalu pukul 2 dini hari. Chai Chang Pan keluar dari lubang. Ia menggali lubang dari dalam sel yang dihuninya hingga melewati pagar lapas dan menembus saluran air di permukiman warga. Chai Chang Pan alias Chai Jifan divonis mati pada tahun 2016 lalu karena menyelundupkan 110 kg sabu. Lapas Kelas 1 Tangerang bersama polisi masih memburu keberadaan Chai Chang Pan yang juga pernah melarikan diri dengan menjebol dinding kamar mandi rutan Direktorat Narkoba Mabes Polri di Cawang, Jakarta Timur 2017 lalu. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pedagang kopi keliling menolak dirazia saat tertangkap berjualan di Taman Kota. Meski terus memohon, dagangan mereka tetap disita petugas. Udah bawa aja, kalau nggak mau keluarin, bawa aja semua. Ikut aja, ikut pernyataan doang. Ikut aja, ikut. Pedagang kopi keliling menolak saat polisi hendak mengangkut dagangannya. Satpol PP mengambil dagangan pedagang ini lantaran ia berjualan di Taman Suropati, Jakarta, padahal aturan telah dipasang dilarang berjualan di sekitar taman. Meski terus memohon, akhirnya pedagang pasrah. Ia pun ikut petugas yang menyita dagangannya. Pedagang kopi lainnya juga kena dalam razia pedagang kaki lima. Sama halnya dengan sebelumnya, pedagang memohon tetapi akhirnya dagangan mereka tetap diangkut. Razia kali ini sebagai bagian dari pengetatan PSBB Jilid 2 Jakarta mengingat taman-taman kota ditutup untuk menghindari kerumunan massa. Untuk taman-taman itu belum dilakukan untuk umum, jadi masih ditutup kondisinya. Yang kedua, taman itu bukanlah tempat untuk berdagang. Justru itu ketika kita melihat pelanggaran-pelanggaran yang ada di wilayah Taman Suropati ini, kami akan cepat merespon untuk melakukan tindakan. Petugas membawa sitaan dagangan ke kantor Kecamatan Menteng untuk diproses terlebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Umat Hindu di Bali menggelar ritual upacara keagamaan secara sederhana. Ritual melasti atau pembersihan berbagai simbol suci keagamaan digelar dengan penerapan protokol kesehatan. Dengan menggunakan pakaian adat dan mengusung sejumlah pratima atau simbol suci keagamaan, puluhan umat Hindu di Badung, Bali berjalan kaki menuju Pantai Kuta untuk menjalani ritual melasti atau pembersihan berbagai simbol suci keagamaan. Selain pratima, umat Hindu juga membawa atribut upacara lain seperti tedung atau payung khas Bali, kober atau bendera, dan umbul-umbul. Prosesi upacara melasti biasa dilakukan jelang perayaan Hari Raya Nyepi. Namun karena masih di tengah pandemi COVID-19, prosesi melasti ketika jelang Nyepi hanya digelar dengan tingkatan upacara terkecil. Kini prosesi melasti kembali dilaksanakan dengan membatasi jumlah warga.
Selain itu, umat yang ikut ritual wajib memakai masker dan membawa hand sanitizer, serta menjaga jarak aman agar tidak menimbulkan kerumunan. Untuk protokol kesehatan tetap berjalan ini. Dari himbauan dari pemerintah sama desa adat Kuta, yaitu peserta dikurangi, sebagai contoh ke piranti-piranti ya, nanti upacara dikurangi. Kalau menurut protokol kesehatan ini, kalau maknanya itu tidak berkurang ya. Pada situasi normal, ritual melasti biasanya melibatkan puluhan warga hingga ratusan ribu warga. Ritual ini merupakan simbol membuang berbagai sifat-sifat buruk dan juga bermakna pembersihan spiritual dalam rangka introspeksi diri. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Tottenham Hotspur bantai Southampton 5-2, Son Heung-min cetak hat-trick. Informasinya akan kami hadirkan dalam segmen olahraga usai jeda.